Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ruang di atas halaman kecil tiba-tiba menjadi sedingin es saat malam mulai larut. Seolah-olah ada aliran udara seperti pisau dingin, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Luotong yang berpakaian abu-abu, yang memiliki aura pisau tajam yang menempel di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, pedang tersebut tampak seperti pedang tajam yang baru saja dicabut dari batangnya. Aura yang menusuk itu menyebabkan seseorang merasa sangat dingin. Sepertinya sebagian besar faksi di kota Wanxiang mengawasi tempat ini malam ini. Karena kamu telah menjadi garda depan, aku akan menggunakanmu untuk menyampaikan pemikiranku kepada mereka. Mata Lindong menyapu langit malam. Dia bisa merasakan bahwa banyak mata di dalam kota berkumpul di tempat ini dari segala arah. Pastinya ada cukup banyak orang di antara mereka yang mempunyai rencana untuk menghadapinya. Pada saat ini, Lindong juga ingin mengirimkan pesan yang jelas kepada orang-orang ini. Api kecil berdiri dari tanah saat ini. Tubuhnya yang kuat membawa tekanan yang sangat kuat. Benang-benang keganasan menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan mata Luotong sedikit menyipit. Biarkan Lindong bertarung. Marten kecil dengan malas melambaikan tangannya. Tubuhnya yang duduk di atas batu tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Selain pernah melirik Luotong ini sekali, pandangannya telah sepenuhnya ditarik. Sukui memandang tikus kecil. Dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kelompok Lindong. Di antara ketiganya, Lindong tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang sepertinya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Api kecil adalah yang paling ganas di antara mereka. Keganasan yang mengerikan saat bertarung bisa mengejutkan jiwa seseorang. Sebaliknya, tikus kecil adalah orang yang paling misterius di antara ketiganya. Dia selalu bersikap santai dan tidak peduli. Bahkan ketika menghadapi keberadaan seperti kerajaan super, tikus kecil tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Barisan 3 orang dengan karakter berbeda ini menyebabkan Sukui menghela nafas pelan setelah melihat mereka. Kemungkinan besar kelompok ini akan menjadi kuda hitam paling cemerlang dalam perang 100 kerajaan. Api kecil ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia baru duduk setelah melihat Lindong sedikit mengangguk. Namun, tubuhnya agak condong ke depan, tampak seperti harimau ganas yang siap menerkam mangsanya. Dia siap melepaskan kekuatan mengejutkan kapan saja. Hanya kamu sendiri? Jari Luotong dengan lembut menyentuh bagian depannya. Udara terkoyak. Dia memandang Lindong dan berbicara dengan lemah. Aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Lindong tersenyum. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya bergetar sedikit saat cahaya keemasan terang segera meletus. Itu berubah menjadi penghalang tubuh emas berkilau. Luotong segera mengeluarkan suara logam saat penghalang tubuh emas muncul. Percikan api muncul di permukaan penghalang cahaya yang tak berbentuk. Tampaknya ada beberapa serangan yang diam-diam mengikis Lindong. Sudut mulut Lindong sedikit melengkung. Segera, matanya menjadi sedingin es. Kakinya melangkah maju. Dengan suara "swoosh", ia berubah menjadi sosok hitam yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lindong muncul di depan Luotong dalam sekejap. Dia melangkah maju. Yuan power yang liar dan ganas tersapu dan langsung diaglomerasi menjadi seekor gajah besar berwarna emas di sekelilingnya. Penanganan runtuhnya langit gajah suci. Gajah raksasa berwarna emas melilit Lindong. Itu disertai dengan kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh saat dia bertabrakan dengan kejam ke arah Luotong. Mata Luotong berbinar ketika dia melihat Lindong melepaskan serangan sekuat itu sebagai jurus pertamanya. Dia mundur sedikit dan jari-jarinya melengkung. Aura tajam di sekelilingnya meledak seperti pedang pada saat ini. Jari pedang roh. Aura tajam dimuntahkan dari ujung jari Luotong dan benar-benar diaglomerasi menjadi pedang besar berwarna hijau tua berukuran ratusan kaki. Kilatan dingin mengalir di atas pedang besar itu. Setelah itu, pedang itu langsung ditebas dengan ganas ke bawah. Itu membawa ketajaman yang mengejutkan saat tanpa ampun menyerang gajah raksasa berwarna emas yang sedang melaju di depan banyak sekali tatapan. Dentang. Keduanya bertabrakan.
Segera, suara jernih menyebar jauh ke langit, memekakkan telinga. Sekarang aku akan memberitahumu jarak antara yang pertama dan yang kedua. Kilatan dingin berkumpul di mata Luo Tong. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan yang tajam. Yuan power yang sangat besar dan perkasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Kekuatan yang keluar jauh lebih kuat daripada kekuatan 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Luo Tong ini sebenarnya telah melewati kesengsaraan Nirwana keempat, dia telah mencapai tingkat tahap 4 Yuan Nirvana. Tatapan sejumlah orang yang hadir di malam itu agak terguncang. Jelas, mereka hanya menyadari bahwa Luo Tong telah berhasil melewati kesengsaraan Nirwana keempat pada saat ini. Dengan cara ini, kekuatan kekaisaran awan angin akan melonjak lagi secara dramatis. Aura tajam cahaya pedang juga menjadi semakin tajam seperti Yuan Power Luo Tong yang melonjak. Detik berikutnya, beberapa garis retakan benar-benar muncul pada gajah besar berwarna emas itu. Akhirnya, terdengar suara, ledakan, dan meledak sepenuhnya. Cahaya keemasan meledak dan sosok di dalamnya juga muncul secara samar-samar. Jari master pedang, tebas pegunungan. Serangan Luo Tong ini sangat kejam. Ia berhasil menembus serangan Lindong dalam satu serangan. Apalagi tidak menunjukkan tanda-tanda jeda sedikit pun. Kilatan dingin di matanya menjadi lebih kuat. Segel yang dibentuk oleh jari-jarinya berubah saat dia mengarahkan jarinya ke arah Lindong dan mengayunkannya ke bawah dari udara. Awar tajam yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan berkumpul di ujung jari Luo Tong. Rasa dingin yang sangat keras itu menyebabkan banyak orang yang melihat dari kegelapan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Pengumpulan liar dari aura tajam hanya berlangsung sesaat sebelum pedang besar berwarna emas gelap yang sangat besar tiba-tiba terbentuk. Ada sosok ilusi samar yang tiba-tiba terbentuk di pedang besar itu. Sosok ilusi sepertinya menemaninya seperti ahli pedang hebat. Sosok ilusi yang muncul di dalam halaman menyebabkan aura pedang besar berwarna emas gelap tiba-tiba melonjak. Seolah-olah pedang itu memiliki spiritualitas. Aura tajam semacam itu menyebabkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke 3 tahap Yuan Nirvana merasakan rasa dingin yang terbentuk di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memblokir gerakan pembunuhan dari Luo Tong ini. Anggota peringkat pertama kategori bumi benar-benar memenuhi reputasinya. Lindong, tidak ada ketidakadilan jika mati di bawah ilmu bela diri jiwaku. Jalanmu di medan perang kuno ini berakhir di sini. Mata Luo Tong setajam pisau. Suara sedingin esnya ditransmisikan ke bawah dari langit malam. Dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk berbicara saat ini sambil melambaikan jarinya ke bawah dari jarak tertentu. Pedang besar berwarna emas itu melesat ke bawah, membawa momentum menakutkan yang bisa menghancurkan gunung saat menghantam Lindong di jarak yang cukup dekat. Bangunan-bangunan di bawahnya hancur berkeping-keping saat pedang besar itu diayunkan ke bawah. Mereka hancur, membentuk banyak pecahan batu kecil. Permukaannya sangat halus. Kecepatan pedang besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia melesat melintasi langit malam dan secara akurat menyerang sosok di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah berakhir. Pikiran ini terlintas di hati setiap orang saat pedang besar itu menebas ke bawah. Serangan Luo Tong ini sepertinya cukup untuk membunuh 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Tubuh emas Nirwana pada tingkat ini tidak mampu memblokir kekuatan sebesar itu. Dentang. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa tubuh yang terluka parah akan terbang mundur setelah terkena pedang besar berwarna emas, suara logam yang sangat jernih sekali lagi ditransmisikan dari area di mana cahaya keemasan melonjak. Detik berikutnya, riak mengejutkan tiba-tiba muncul darinya. Cahaya terang sekali lagi muncul dari sosok itu. Namun kali ini, warnanya bukan emas. Sebaliknya, itu adalah warna hijau yang tidak biasa. Cahaya hijau yang muncul di malam yang gelap sangat menarik perhatian. Semua tatapan, termasuk Luo Tong, tiba-tiba tertuju. Mata mereka segera menyusut. Lampu hijau menyusut kembali dan penghalang cahaya berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Terlebih lagi, ada sosok naga raksasa yang menempel di penghalang cahaya itu. Tekanan menakutkan menyebar dari langit, menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Pedang besar berwarna emas itu secara kebetulan digigit oleh bayangan naga itu. Hal ini menyebabkannya tidak dapat maju lebih jauh.
Terlebih lagi, aura tajam yang meresap di sekitar pedang besar itu juga terhalang sepenuhnya. Pukulan mematikan Luo Tong jelas telah dihadang paksa oleh Lindong. Suara nafas dingin yang terus-menerus dihirup dengan tenang muncul di langit malam, menandakan keterkejutan di hati setiap orang. Sosok di atas penghalang cahaya berwarna hijau mengangkat kepalanya perlahan. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya. Seluruh tangannya sebenarnya ditutupi oleh sisik berwarna hijau yang padat. Semacam aura misterius namun kuat menyebar samar-samar. Gigitan naga hijau. Tangan yang ditutupi sisik berwarna hijau tiba-tiba terkepal. Segera, penghalang cahaya berwarna hijau yang tertinggal di atas mulut besar bayangan naga tiba-tiba menggigit ke bawah. Bang! Suara menusuk yang jelas muncul di langit malam. Segera, pedang besar berwarna emas yang sangat tajam itu benar-benar hancur di depan banyak mata yang tercengang. Paling tidak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Pedang besar itu hancur saat suara sedingin es menyebar di langit malam ini sambil membawa perasaan dingin. Pecahan pedang emas raksasa itu meledak keluar dan bahkan udaranya sendiri seakan terkoyak kemanapun pecahan itu lewat, apalagi bangunan di bawahnya, yang langsung berubah menjadi keju Swiss, menampakkan banyak lubang hitam mengilap. Dalam kegelapan, kejutan diam-diam muncul di beberapa mata yang mengamati langit malam. Terbukti, tidak ada yang mengira Lindong akan langsung menghancurkan serangan hebat Luo Tong menjadi berkeping-keping hanya dengan kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana. Praktis tidak ada periode pemanasan dalam pertukaran keduanya. Pukulan pertama mereka adalah serangan yang dahsyat. Keduanya tahu bahwa satu sama lain bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berencana menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Oleh karena itu, percakapan singkat ini secara diam-diam mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Di halaman, Sukui tanpa sadar menelan ludah saat melihat pemandangan itu. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah sosok tinggi yang diselimuti cahaya hijau. Kartu yang ada di lengan orang ini benar-benar mencengangkan. Martin kecil masih mempertahankan penampilan malasnya seolah tidak ada yang luar biasa. Meskipun Luo Tong telah mencapai tahap 4 Yuan Nirwana, dia jelas telah maju ke tahap itu belum lama ini. Untuk menekan Lindong hanya dengan ini tidak diragukan lagi hanyalah mimpi belaka. Terlebih lagi Lindong saat ini memiliki transformasi naga, sebuah seni bela diri yang bahkan dirasakan oleh tikus kecil, sangat menakjubkan dan misterius. Melayang di langit malam, Luo Tong menatap tajam ke sosok yang diselimuti cahaya hijau. Di saat yang sama, keterkejutan di matanya perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi kilatan cahaya yang serius. Saat ini, dia tidak lagi berani memperlakukan pemuda di depannya itu sebagai individu biasa. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Suara Luo Tong terdengar serius. Dia menunjukkan dua jari pucatnya sebelum dia memotong pecahan pedang raksasa yang terbang kembali ke arahnya. Cahaya tajam yang mengalir di matanya setajam pisau. Bahkan jika itu masalahnya, aku harus memberitahumu. Bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung kekaisaran awan angin milikku. Sementara cahaya hijau itu mengalir, bayangan seperti naga itu perlahan berputar sebelum menghilang secara bertahap. Segera, sosok Lindong sekali lagi muncul di depan banyak mata, yang diam-diam mengawasinya. Setelah menghilangkan cahaya hijaunya, kilatan dingin pada sisik hijau di lengan kanan Lindong mulai bersinar lebih cemerlang. Saat dia mengangkat kepalanya, kilatan dingin juga muncul di pupilnya, yang bercampur dengan sedikit warna hijau, sebelum dia berkata, aku harus memberitahumu juga. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah dia berbicara, mata Lindong menjadi sedingin es. Setelah itu, sosoknya melintas saat dia melompat maju. Bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar lampu hijau, dan ia langsung merobek udara dan muncul di depan Luo Tong dengan kecepatan yang mengejutkan. Peningkatan kecepatan Lindong yang tiba-tiba menyebabkan Luo Tong tercengang. Namun, segera, Yuan Power yang kuat di tubuhnya menyembur keluar. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang mengamati tempat ini. Oleh karena itu, malam ini, demi reputasi Kekaisaran Angin Awan, dia harus menghajar orang yang tiba-tiba muncul di kota 1000 gajah ini. Kelelawar naga hijau. Cahaya hijau menyilaukan menyapu tubuh Lindong ke segala arah. Akhirnya, dengan cepat berkumpul di jari tengah telapak tangan kanan Lindong.
Saat cahaya hijau itu dengan cepat berkumpul, sosok Lindong mulai membengkak dengan cara yang aneh. Sisik hijau perlahan muncul di jari-jarinya. Dalam waktu singkat, jari Lindong telah berubah menjadi jari naga hijau sepanjang beberapa meter. Jari naganya terbungkus sisik hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, gelombang kejut yang dahsyat muncul darinya. Di ujung jarinya, ada kilatan dingin yang menyilaukan, yang sepertinya bisa menembus ruang angkasa. Ini adalah jari naga asli dan tidak ditempa dari Yuan Power. Keterampilan naga terwujud yang diberikan King Zi kepada Lindong memiliki kemampuan untuk merampas kekuatannya dari surga. Jika Anda bisa menguasainya sepenuhnya, tubuh fisiknya akan menyaingi suku naga. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum mencapai tahap itu. Meski begitu, dia masih sulit mengubah salah satu jarinya menjadi jari naga. Saat jari naga raksasa ini muncul di telapak tangan Lindong, rasanya cukup aneh. Namun, getaran yang merembes keluar menyebabkan ekspresi Luotong langsung berubah serius. Begitu jari naga itu muncul, Lindong tidak ragu lagi. Saat dia tiba-tiba mengulurkan lengannya, kemanapun jari naga hijau itu melintas, udara di sekitarnya benar-benar tersebar. Setelah itu, cahaya hijau merobek udara dan menusuk Luotong secepat kilat. Kemanapun jari naga itu melintas, hal itu menyebabkan gelombang suara yang menusuk. Saat dia menatap jari naga itu, yang tumbuh dengan cepat di pupilnya, Yuan Power yang kuat menyembur keluar secara manual dari dalam tubuh Luotong. Akhirnya, segel tangannya berubah saat dia dengan marah berteriak, "Pedang jari perisai!" Sharp Yuan Power secara manual berkumpul di depan Luotong. Dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi pedang Yuan Power besar seperti perisai. Sensasi yang sangat kuat muncul dari dalam dan itu tampak seperti perisai yang sangat kuat. Saat perisai pedang itu muncul, cahaya hijau yang sangat tajam mendekat. Setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, ia dengan kuat menghantam perisai pedang itu. Seketika, suara logam yang menusuk terdengar keras di langit malam. Kekuatan mengerikan meletus saat jari dan perisai bertabrakan. Karena kekuatan itu, tubuh Luotong sebenarnya terdorong mundur ratusan meter. Ada percikan api di perisai pedang itu. Tubuh Lindong terus bergerak maju, sementara tubuh Luotong langsung terdorong mundur oleh kekuatan itu. Siapapun bisa tahu kalau Lindong benar-benar unggul dalam pertarungan langsung ini. Ekspresi Luotong serius. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam perisainya, dia masih dipaksa dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dia percaya bahwa Lindong tidak akan mampu menahan serangan semacam ini dalam waktu lama. Selama dia mampu menahan serangan baliknya yang kejam, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika dia memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata tajam Luotong. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat senyum mengejek perlahan muncul di wajah Lindong. Segera, hatinya bergetar. Sementara senyum mengejek muncul di bibirnya, anehnya Lindong menarik kembali lengannya. Setelah itu, yang jaraknya tidak jauh darinya, jari naga hijaunya mulai bergetar dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, gelombang suara yang menusuk mulai menyebar sementara jari naganya bergetar. Ketika dia melihat pemandangan ini, murid Luotong menyusut dengan keras. Untuk menggunakan getaran berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Jari naga hijau, hancurkan! Jari naga hijau yang gemetar dengan cepat membentuk beberapa bayangan buram, dan terbang secepat kilat. Akhirnya, ia dengan keras menghantam perisai pedang yang kokoh itu. Gelombang suara yang menusuk terdengar secara maniak dari perisai pedang. Akhirnya, mata Luotong yang mengecil menyusut hingga seukuran peniti. Itu karena, dia melihat ada retakan kecil yang muncul di perisai pedang, karena dia telah menggunakan seluruh kekuatan Yuannya untuk menciptakannya. Mata Lindong sedingin es saat dia berteriak dengan kejam. Setelah itu, jari-jarinya mulai bergetar lebih kuat. Semakin banyak retakan mulai bermunculan. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan Luotong yang terkejut, perisai yang menutupi tubuhnya mulai meledak dengan ledakan keras. Pecahan peluru memenuhi cakrawala. Namun, ekspresi Lindong tetap tenang. Saat dia menyentakkan lengannya,
cahaya hijau itu langsung merobek pecahan peluru sebelum dengan cepat menusuk dada Luotong. Ding! Jari naga itu mendarat di dada Luotong, tetapi tidak menembus tubuh Luotong. Sebaliknya, suara yang jernih dan tajam bergema. Ketika kekuatan sisa muncul, kemeja Luotong terkoyak sebelum memperlihatkan rompi hitam yang dia kenakan di bawahnya. Di rompi hitam itu, ada cahaya aneh yang berkilauan. Terbukti, itu adalah Soul Tracer yang cukup kuat. Namun, saat ini, cahaya pada Soul Tracer telah meredup. Terbukti, ia mendapat pukulan besar setelah menerima serangan jari Lindong. Meskipun dia memiliki harta karun jiwa untuk melindunginya sehingga dia bisa menghindari serangan fatal, kekuatan sisa masih melukai Luotong hingga dia terpaksa mengeluarkan seteguk darah. Sementara itu, tubuhnya terbang keluar secara mengerikan. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia benar-benar menggunakan momentum itu untuk melarikan diri. Lindong, kamu akan menyesali ini. Saat Luotong melarikan diri, suara gemuruh yang dalam dan penuh kemarahan terdengar di langit malam. Pada malam hari, seluruh kota tampak diam-diam menjadi sunyi. Beberapa pasang mata yang tersembunyi dipenuhi dengan keterkejutan. Anggota kategori bumi peringkat pertama yang telah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana, sebenarnya terluka dan dipaksa kembali oleh Lindong. Orang itu terlalu kejam. Beberapa pasang mata tanpa sadar menoleh untuk melihat pria yang melayang di langit malam itu. Terlalu berlebihan bagi mereka untuk percaya bahwa Luotong benar-benar akan dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, pria itu terlalu berani. Melukai Luotong sama dengan deklarasi perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Kedua kepala Kekaisaran Awan Angin tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya Kekaisaran Awan Angin ketika mendengar provokasi Lindong. Langit malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Namun, riak energi yang liar dan ganas itu terus berlanjut di langit malam, menyebabkan banyak tatapan yang hadir gemetar ketakutan. Sepasang sosok berdiri menghadap angin di sebuah menara tinggi di utara kota. Mata mereka tertuju pada arah di mana pertempuran besar terjadi sebelumnya. Ada ekspresi tak dikenal di mata mereka. Orang yang menarik, namun, kekuatannya memang cukup kuat. Ada seorang pria tampan berpakaian putih bulan berdiri tepat di depan. Dia perlahan-lahan menarik pandangannya dari kejauhan, sementara senyuman tertarik muncul di wajahnya. Meski aku tidak punya hubungan mendalam dengan Lindong, aku sadar kalau orang seperti dia tidak akan hidup di bawah siapapun. Kerajaan Awan Angin pasti akan ditolak jika ingin merekrut mereka. Sosok berpakaian putih lainnya berdiri di belakang pria berpakaian putih itu. Ini adalah Mu Hanyu, yang ditemui Lindong siang hari. Pada saat ini, dia juga mengalihkan pandangannya dari langit malam. Masih ada sisa keterkejutan di matanya yang cantik. Jelas sekali, pertarungan besar sebelumnya telah melampaui ekspektasinya. Tidak mudah untuk merekrut ya? Aku tahu kalau kelompok Lindong bukanlah kelompok yang sederhana. Jika kita bisa merekrut mereka, mereka pasti akan sangat membantu, kata pria tampan itu. Sulit. Mu Hanyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat ke arah Luotong melarikan diri dan dengan lembut berkata, Luotong adalah contoh yang baik. Alasan mengapa Lindong bertarung adalah untuk mengirimi kita pesan. Dia tidak berniat bergabung dengan kerajaan manapun. Atau lebih tepatnya, dia berpikir bahwa tidak ada satu kerajaan pun yang memiliki kualifikasi untuk merekrut mereka, bahkan termasuk kita, kerajaan super. Haha, orang yang sombong. Pria itu tertawa. Mungkin mustahil untuk merekrut orang seperti itu sebagai bawahan, tapi masih mungkin untuk memiliki hubungan baik dengannya melalui cara lain. Saat ini, mereka telah menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Ini cukup bagus dari sudut pandang Kekaisaran Lon Moon kita, kata Mu Hanyu. Pria itu mengangguk sambil menyuarakan pikirannya, fokus Kekaisaran Awan Angin pasti akan ditempatkan pada pelelangan yang diadakan lusa. Mereka bermaksud untuk mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu dengan cara apapun. Jika mereka mendapatkannya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menghentikan mereka di kota Wanxiang. Selain Kekaisaran Lon Moon, ada dua kerajaan super lainnya yang juga mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Mereka tidak akan membiarkan Kekaisaran Awan Angin mendapatkannya dengan mudah. Mu Hanyu berbicara dengan lemah. Percakapan seperti itu saat ini muncul di sejumlah tempat di kota Wanxiang.
Pertarungan malam ini telah melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lin Dong akan ditekan di hadapan kekuatan 4 Yuan Nirvana Stage yang kuat dari Luo Tong. Namun, hasil akhirnya adalah Luo Tong melarikan diri setelah terluka. Lin Dong telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Namun, banyak orang memahami bahwa meskipun dia mungkin terlihat mengesankan, dia juga telah membuat marah Kekaisaran Awan Angin. Bagaimanapun, dua pemimpin dari Kekaisaran Awan Angin yang belum menampakkan diri mereka adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Ekspresi Lin Dong tenang saat dia menatap ke arah mana Luo Tong melarikan diri dari langit malam. Setelah itu, dia perlahan mendarat di halaman. Su Kui memandang Lin Dong yang telah kembali ke halaman. Dia diam-diam menelan seteguk air liur. Kekuatan yang terakhir ini jelas mengejutkannya sekali lagi. Dia mengetahui bahwa setelah berkenalan dengan Lin Dong, dia terus-menerus dikejutkan oleh kekuatan dan kartu truf yang ditunjukkan oleh Lin Dong. Sepertinya kita benar-benar menaruh dendam mendalam pada kerajaan awan angin kali ini. Tikus kecil tertawa santai. Lin Dong sedikit mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Su Kui saat dia bertanya, Kekaisaran Awan Angin memiliki dua pemimpin? Yup, kedua orang ini sangat kuat. Mereka berbeda dari Luo Tong, yang baru saja maju ke tahap 4 Yuan Nirvana. Mereka sudah lama melangkah ke tahap ini. Terlebih lagi, mereka juga orang-orang yang termasuk dalam kategori surgawi dari tablet Nirvana. Ekspresi Su Kui menjadi serius saat menyebutkan ini. Dia memahami dengan jelas bahwa masalah malam ini telah benar-benar menyinggung Kekaisaran Awan Angin dan kemungkinan besar mereka akan segera menyerang mereka. Pada saat itu benar-benar akan menjadi saat yang menggetarkan jiwa. Selain itu, teknik kedua orang itu juga sangat kejam. Saat itu, mereka menghancurkan hampir 5 kerajaan peringkat tinggi dalam semalam ketika mereka baru saja tiba di kota Wanxiang. Mereka bahkan bertukar pukulan dengan kerajaan super seperti Kekaisaran Lon Mun. Akhirnya, mereka secara langsung memaksa anggota dari sekte super yang berkuasa untuk campur tangan sebelum konflik akhirnya terselesaikan. Menghancurkan 5 kerajaan tingkat tinggi. Lin Dong menatap tajam. Cara membangun dominasi mereka ini memang kejam. Kerajaan Awan Angin adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan super di kota Wanxiang. Ditambah Luo Tong saat ini, mereka memiliki 3 ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana. Di sisi lain, 3 kerajaan super yang tersisa hanya memiliki 1 orang yang telah maju ke tingkat ini. Lin Dong mengangguk sambil menghela nafas dalam hatinya. Dari kelihatannya, kerajaan super ini juga bisa dibagi menjadi kuat dan lemah. Setidaknya, kerajaan awan angin ini jauh lebih kuat di permukaan jika dibandingkan dengan 3 kerajaan super lainnya. Pantas saja mereka mampu bertindak sedemikian mendominasi di kota ini. Apa yang disebut perang 100 kerajaan pada dasarnya adalah tempat bagi kerajaan-kerajaan super untuk berperang. Selain beberapa dari mereka yang benar-benar memperoleh keberuntungan dan kemampuan besar dari kerajaan-kerajaan lain, sebagian besar dari mereka yang bertahan hingga akhir adalah mereka yang berasal dari kerajaan-kerajaan super. Sangatlah terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan tempat, apalagi menonjol di tempat semacam itu. Lin Dong juga sangat setuju dengan hal ini. Orang-orang dari kerajaan super itu sudah berada di level puncak sejak mereka memasuki ruang ini. Bahkan jika mereka tidak mengeluarkan upaya apapun untuk mencari harta karun atau warisan, mereka masih akan menjadi lebih dari 90% pesaing. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi orang biasa untuk bersaing dengan orang-orang ini dari titik awal yang sangat berbeda. Namun, tidak ada keadilan mutlak dalam kata ini. Terus-menerus memikirkannya hanya akan membuat individu biasa menjadi lebih biasa dan mereka hanya akan merasakan kebencian tambahan yang tidak berguna tanpa alasan. 4 kerajaan super di kota Wanxiang tidak memiliki hubungan yang menyenangkan. Pelelangan kali ini mungkin akan memperburuk dendam itu. Aku telah mendengar bahwa 4 kerajaan super semuanya mengincar harta karun jiwa surgawi itu. Tidak peduli siapa yang mendapatkan barang itu, kota Wanxiang ini pasti tidak akan tenang. Dendam itu juga akan meletus pada saat itu. Lin Dong mengangguk pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam yang jauh. Dia samar-samar merasa bahwa kota ini sepertinya merasakan badai yang akan datang. Setelah pelelangan selesai keesokan harinya, kemungkinan besar kota ini juga akan berubah menjadi kota yang kacau balau. Pada saat itu, Kekaisaran Awan Angin kemungkinan besar juga akan menyerang mereka.